pagi semua anak Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 1, yaitu tentang panas dan perpindahannya, dengan judul subtemanya suhu dan kalor, yaitu pembelajaran 1 bahasa Indonesia dan IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama dengan menuliskan kata-kata kunci, anak bapak semuanya dapat ulang ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, anak bapak bisa membuat ringkasan tentang teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, anak bapak semuanya mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, anak bapak semuanya mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan terakhir, yang kita bisa anak bapak semuanya dapat membuat laporan percobaan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak bapak, kita lanjut pelajarannya. Yang pertama, bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah menurut anak bapak semuanya panas itu dapat berpindah atau tidak? Bisa berpindah atau tidak? Bisa ya. Nah, kemudian ada yang tahu tak cara berpindahnya? Ada yang tahu cara berpindah panas? Ayo. Ada yang mengetahui cara berpindah panas? Nah, panas itu dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kemudian contohnya saat kita memegang besi yang dipanaskan, maka yang panas dari api akan berpindah pada ujung besi. Nah, hal ini disebut dengan perpindahan panas atau kalor. Oke. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang perpindahan kalor. Oke, coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, coba kalian perhatikan yang pertama, mengapa ini gambar ini, kenapa air di dalam pagi ini bisa matang, bisa masak, bisa mendidih? Karena dipanaskan. Ini juga saat kita camping, kita akan merasa panas saat dekat dengan api unggun. Nah, begitu juga dengan gambar yang satunya. Jadi saat kita membakar ujung yang satu, dengan besi yang kita bakar, maka yang ujung yang satu lagi akan terasa panas. Itulah disebut dengan perpindahan kalor. Nah, sekarang kalian amati gambarnya, diskusikan dengan kawannya ya. Oke, baik. Coba kalian perhatikan perpindahan kalor yang dari video yang Bapak share dengan kalian. Nanti setelah itu kalian diskusikan dengan teman kalian tentang perpindahan kalor ini, bagaimana cara kalor itu berpindah, baik secara konveksi, konduksi maupun
radiasi. Nah, ini adalah api merupakan salah satu sumber panas, ya. Jadi untuk mengidentifikasi, untuk mencontohkan, sekarang kalian lihat, ya, kalian pegang itu ada sendok. Sendok merupakan salah satu konduktor, ya, yang bisa menghantarkan panas. Nah, sekarang kalian bakar duduk sendok, pegang ujung sendoknya, pegang, kemudian kasih ke api yang ujung satunya lagi. Nah, jadi jika itu lagi apinya saja. Nah, jadi kalau lama kelamaan, ya, maka ujung yang satu akan terasa panas, ya. Nah, itu disebut dengan perpindahan kalor atau panas. Nah, oke. Nah, sekarang, ya, yang kedua, api juga bisa menyebabkan asap di atasnya, ya. Nah, asap ini, ya, asap yang ada di atas, coba kalian pegang ke atas, ya. Nah, asap yang ada di atas itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Oke, sekarang kalian praktekkan, nanti kalian buat, ya, diskusikan dengan teman kelompoknya tentang perpindahan kalor ini, ya, baik secara konveksi, ya, dan konduksi dan radiasi. Kalau untuk radiasi, sekarang matikan dulu lilinnya, ya, matikan lilinnya. Ayo kita keluar sama-sama, ya, kita keluar ke lapangan untuk melihat perpindahan kalor secara radiasi, ya. Keluar ya. Jadi apa yang kalian katakan? Dari salah satu sumber panas, yaitu adalah kita disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Paham ya? Nah, sekarang kalian diskusikan Nah, jadi kalian tadi sudah mengamati, ya, tentang perpindahan kalor baik dengan menggunakan papan, video maupun dengan secara langsung mempraktikkan tentang perpindahan kalor. Baik, nah, terus juga kalian sudah mendiskusikan tentang perpindahan kalor ini dengan teman kelompok kalian masing-masing. Sekarang kalian, ya, akan presentasikan hasil diskusinya di depan, ya, perwakilan setiap kelompok. Oke, sekarang kita tunjuk dulu dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju warna biru. Pergi sekolah pukul 1. Murid senang biasa hormat dan guru. Anak guru pokok kali. tangan dulu untuk kelompok. Produksi merupakan perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat kekerabatan. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat kekerabatan. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat kekerabatan. Contoh produksi, kenapa menjadi panas dalam mesin sepeda motor di depan nama. Contoh konveksi, peristiwa angin laut dan angin darat. Contoh radiasi disebut dengan saat matahari jatuh. Oke, terima kasih untuk Al-Zahira atas pemaparannya di depan. Untuk hari ini, ya, apa yang telah kita pelajari untuk hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, apa itu konveksi, konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantaranya. Kemudian ada konveksi. Apa itu konveksi? Ya, perpindahan kalor dengan diikuti oleh zat perantaranya. Dan terakhir ada radiasi. Apa itu radiasi? Perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantaranya. Tadi juga kalian sudah memperhatikan, ya, contoh-contoh tentang perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Oke, untuk hari ini demikian pembelajaran kita. Silakan.